pertemuan lewat Zoom, tapi saya rasa kita sudah semakin terbiasa ya dan sudah bisa beradaptasi dengan cara-cara baru kita dalam bekerja. Dan Bapak Ibu, siang ini kita akan eh, membahas tentang rencana sosialisasi dan koordinasi untuk pemberian imunisasi hepatitis B kepada tenaga kesehatan di DKI Jakarta yang akan mulai diberikan sebagai tahap 2. Bapak Ibu, kenapa sampai kita lakukan program ini? Program ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menindaklanjuti hasil penelitian tentunya ya, dari pakar beserta Kementerian Kesehatan yang menunjukkan bahwa prevalensi hepatitis B pada tenaga kesehatan di Indonesia itu mencapai 4,7%. Nah, karena kita tahu juga tentunya bahwa secara umum hepatitis B di ini masih menjadi salah satu penyakit prioritas yang perlu kita tanggulangi karena penderitanya bisa mengalami eh, kondisi hepatitis B kronis yang kemudian mungkin saja mempengaruhi produktivitasnya dan juga bisa meneruskan infeksi ini kepada mungkin kalau perempuan kepada bayi dalam kandungannya atau kepada orang lain. Dan ternyata hasil studi yang melihat atau meninjau berapa banyak tenaga kesehatan di Indonesia memiliki kadar proteksi terhadap menunjukkan bahwa angkanya masih rendah atau hanya sekitar 36,7% tenaga kesehatan yang pada saat anti-HBs memberikan hasil positif. Artinya dia sudah mempunyai perlindungan terhadap hepatitis B. Dan ini yang kemudian menjadi dasar juga kenapa selanjutnya dibuatlah program pemberian imunisasi hepatitis B kepada tenaga kesehatan. Mungkin sebelum adanya program ini di tingkat rumah sakit, bagian dari kepatuhan terhadap akreditasi rumah sakit, maka juga sudah melakukan ya eh, pemberian imunisasi hepatitis B pada karyawannya yang ranah kerjanya berisiko tinggi. Tapi mungkin tidak semua rumah sakit mempunyai kapasitas yang cukup untuk bisa memberikan program ini, karena tentu membutuhkan biaya juga yang kecil. Juga kepada tenaga kesehatannya mungkin belum semua mempunyai kesadaran secara individu bahwa perlu memproteksi diri untuk uh, dan kemudian melakukan atau melakukan imunisasi hepatitis B kepada dirinya atau anggota keluarganya juga. Kemudian saat ini dengan adanya sudah dimulainya ya pemberian hepatitis B pada tenaga kesehatan, jadi tahap 1 kemarin sudah dilakukan di bulan November. Saat ini kita akan masuk ke tahap 2. Dan kalau dilihat dari data sasaran, yaitu tenaga kesehatan yang terrecord di dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan atau SISDMK, yang masuk dalam kelompok prioritas sesuai ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu antara lain kepada dokter, dokter gigi, bidan, perawat, kemudian juga tenaga laboratorium atau ATLM, dan kemudian juga beberapa spesialis yang secara risiko pekerjaan mempunyai risiko cukup tinggi terhadap penularan hepatitis B, ada 73.329 nakes yang diidentifikasi dari sasaran SSDMK yang ada. Nah, mereka berada baik di fasilitas kesehatan primer maupun di fasilitas kesehatan lanjutan atau di rumah sakit. Sehingga sebanyak 73.000 orang inilah yang kemudian kita harapkan bisa menerima imunisasi hepatitis B ini secara bertahap. Dimulai dari kemarin, tahap 1 di bulan November yang diprioritaskan pada tenaga kesehatan yang bekerja pada fasilitas kesehatan yang menjadi bagian dari program eh, terapi atau tata laksana hepatitis eh, di fasilitas kesehatan beberapa fasilitas kesehatan pemerintah dan kemudian sebanyak 2.900 orang dan kemudian di tahap 2 ini akan dimulai pemberian pada kelompok yang lebih besar. Jadi ini kesempatan yang sangat baik untuk semua fasilitas kesehatan di Jakarta termasuk juga dokter praktek mandiri atau bidan praktek mandiri dan fasilitas kesehatan lebih luas lagi dapat mendapat manfaat dari program ini. Kami mengundang Bapak Ibu di siang ini untuk
bisa mengetahui lanjut bagaimana persiapan yang harus dilakukan, kemudian juga logistik apa saja yang akan diterima oleh Ibu, kemudian bagaimana untuk mendeliver program ini kepada nakes karyawan kita terutama atau nakes yang bekerja di dalam wilayah kerja kita. Dan nanti akan disampaikan juga bahwa maaf, sebentar, bahwa akan ada kegiatan yang didahulukan sebelum pemberian imunisasi yaitu screening hepatitis B-nya, baru nanti dilanjutkan dengan imunisasi. Lebih teknis akan disampaikan nanti oleh teman-teman kami dari jajaran Dinas Kesehatan yang akan memberikan panduan teknis dan selanjutnya nanti kami harapkan tentunya kerjasama dari Bapak Ibu pimpinan Vaskes semua untuk bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Jadi demikian saya rasa terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi kita yang luar biasa ya dengan Bapak Ibu semua jajaran kesehatan se-DKI Jakarta yang tentunya kita ingin uh, meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat, tetapi tentu saja kita juga perlu menjaga kesehatan kita semua supaya cita-cita kita bersama yaitu meningkatkan kesehatan di Jakarta bisa tercapai. Demikian saya rasa terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyiapkan acara siang ini. Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas arahan dan sambutannya. Acara selanjutnya pemaparan materi tentang sosialisasi dan persiapan imunisasi hepatitis B, program bagi tenaga kesehatan tahap 2 oleh Dr. Ingrita Wisnuwardani. Dr. Ingrita, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Ayu atas waktu yang disampaikan. Izin perkenalkan Bapak Ibu, saya Dr. Ingrita Wisnuwardani selaku pengelola program imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Pada siang hari ini, pada kesempatan hari ini akan menyampaikan suatu bentuk sosialisasi teknis terkait imunisasi hepatitis B bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan tahap kedua. Izin Dokter Budi, saya mulai untuk melakukan paparan terkait sosialisasi ini. Jadi pada siang hari ini sosialisasi akan terbagi menjadi 3 sub, yaitu yang pertama adalah gambaran umum dan dasar hukum, lalu yang kedua adalah sasaran dan alur pelaksanaan, dan yang ketiga adalah pencatatan dan pelaporan. Jadi gambaran umum terkait hepatitis ini seperti tadi memang sudah disinggung sedikit oleh P2P kami. Jadi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat baik dunia maupun di Indonesia. Dan tenaga medis maupun tenaga kesehatan adalah suatu populasi yang risiko tinggi tertular ataupun menularkan hepatitis B, sehingga dianggap penting untuk memberikan perlindungan kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk menurunkan angka penularan ataupun memberikan perlindungan kepada mereka, khususnya bagi tenaga kesehatan yang melakukan intervensi ataupun tindakan medis. Jadi merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengelolaan imunisasi. Jadi imunisasi ini dibagi menjadi 2, yaitu istilahnya adalah imunisasi program dan imunisasi pilihan. Hepatitis B pada dewasa atau yang akan kita bicarakan ini pada tenaga kesehatan, sebenarnya kalau merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 itu merupakan suatu imunisasi pilihan. Yang dimaksud dengan imunisasi pilihan adalah sangat dianjurkan untuk diberikan, pemerintah mendukung imunisasi tersebut, cuma bukan merupakan bagian daripada program pemerintah, jadi pelaksanaannya dilaksanakan secara mandiri. Kemudian ada keputusan Menteri Kesehatan tahun 2023, tanggal 23 Oktober 2023 mengenai pemberian imunisasi hepatitis B untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Di keputusan Menteri Kesehatan tersebut di tahun 2023, ini dinyatakan bahwa imunisasi hepatitis B nakes ini sudah menjadi bagian daripada imunisasi program.
tapi diberikan kepada tenaga kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pasien di fasilitas kesehatan. Dan sebelum diberikan imunisasi hepatitis B harus dilaksanakan screening terlebih dahulu agar pemberian imunisasi hepatitis B ini tepat guna. Lalu ada suatu bentuk surat pelaksanaan teknis dari Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan per tanggal 20 Oktober 2023, yaitu penekanan kembali bahwa imunisasi hepatitis B ini hanya diberikan untuk hepatitis B program hanya diberikan kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan tindakan atau intervensi. Dan ini hanya diberikan kalau misalnya hasil screening hepatitis B-nya itu sifatnya adalah negatif ataupun non-reaktif. Sehingga tenaga kesehatan tersebut ketika hasil screening hepatitis HBsAg-nya non-reaktif, lalu kemudian screening anti-HBs-nya juga non-reaktif, maka tenaga kesehatan yang memang melaksanakan tindakan atau intervensi tersebut berhak diberikan 3 dosis intramuskular imunisasi hepatitis B program. Selain daripada itu, maka dapat melaksanakan imunisasi hepatitis B sesuai Permenkes 12 tahun nomor 2017, yaitu sebagai imunisasi pilihan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga telah menurunkan surat pemberitahuan teknis terkait pelaksanaan imunisasi hepatitis B bagi tenaga kesehatan. Yang pertama, pada tanggal 7 November 2023. Ini adalah pelaksanaan yang pertama, yaitu dari sasaran 36.672 itu diberikan 2.900 dahulu. Dan kami menekankan kembali yang dimaksud dengan tenaga kesehatan yang memberikan tindakan ataupun intervensi kepada pasien, yaitu diprioritaskan kepada yang bertugas di instansi gawat darurat, ruang bersalin, ruang operasi, laboratorium, juga pengelola program. Dan kemudian mengenai pelaksanaan imunisasi hepatitis B bagi tenaga kesehatan tahap 2 yang dikeluarkan tanggal 31 Januari 2024 lalu, ini masih tidak bertentangan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan yang dikeluarkan 2023. Masih sama, semua kebijakan yang di 2023 masih berlaku, sasaran mengingatkan kembali sasarannya, dan kemudian menyampaikan mengenai alur dan pencatatan dan pelaporan. Jadi tidak ada bukan berarti kemudian yang dikeluarkan 31 Januari 2024 membatalkan yang 7 November 2023, tidak, tapi hanya menambahkan pelaksanaan imunisasi hepatitis B tahap kedua. Jadi tadi juga sudah disinggung oleh kepala bidang kami terkait mengenai apa yang menjadi dasar penetapan sasaran-sasaran tersebut, yaitu didasarkan dari penelitiannya Prof. Mulyono tentang infeksi virus hepatitis B di tenaga kesehatan di Indonesia. Didasarkan tersebut bahwa didapatkan 4,7% prevalensi tenaga kesehatan itu ternyata terinfeksi hepatitis B. Maka didasarkan itu, kalau seandainya seluruh tenaga kesehatan dilakukan screening HBsAg, maka 95,3%-nya akan memberikan hasil non-reaktif. Jadi sekitar 4,7%-nya itu dianggap menderita hepatitis B. Lalu kemudian ketika dilakukan screening pengecekan kadar antibodi, maksudnya apakah memiliki antibodi terhadap hepatitis B, sesuai dengan penelitiannya Prof. Mulyono, itu tenaga kesehatan yang memiliki antibodi hepatitis B itu hanya sekitar 36,7. Maka didasarkan itu hanya 63,3% tenaga kesehatan yang sudah di screening antibodi yang memang pasti tidak terinfeksi hepatitis B, itulah yang bisa mendapatkan imunisasi hepatitis B program karena dianggap memang tidak memiliki antibodi terhadap hepatitis B. Ini adalah yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan terkait sasaran yang sudah ditetapkan. Jadi DKI Jakarta mendapatkan sasaran tenaga kesehatan itu yang harus di-screening adalah 60.791, dan kemudian jumlah vaksin yang kami dapatkan itu adalah 36.672, atau untuk total 3 dosis yaitu sebesar 110.016 dosis. Ini adalah sasarannya. Jadi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diprioritaskan itu adalah tenaga kesehatan yang berkaitan dengan tindakan atau intervensi. Yang kalau merujuk pada surat
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta itu yang bertugas di IGD, ruang bersalin, bedah, dan sebagainya. Lalu kemudian untuk layanan primer atau layanan tingkat pertama itu hanya yang berprofesi dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dan ahli teknologi lab medik. Lalu kemudian untuk yang bekerja di fasilitas kesehatan tingkat lanjut, maka hanya yang berprofesi dokter umum, dokter gigi spesialis, dokter gigi, spesialis penyakit dalam, obgyn, bedah, anestesi, patologi klinik, perawat, bidan, dan ahli tenaga teknologi lab medik. Ini adalah jumlah sasaran imunisasi hepatitis B breakdown per kabupaten kota dengan sumber data yaitu SISDMK per 5 November 2023 pada saat sebelum kita mulai tahap 1 pelaksanaan imunisasi hepatitis B tahap 1. Dan ini adalah jumlah-jumlah nakes sesuai dengan profesi yang tadi sudah kami sebutkan satu persatu. Jadi nantinya pelaksanaan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, RSUD, RSKD maupun rumah sakit non pemerintah itu bisa melaksanakan penyuntikan baik screening ataupun imunisasi hepatitis B secara mandiri di internal rumah sakit masing-masing. Untuk mengenai masalah logistik regen screening maupun vaksinnya dapat berkoordinasi dengan puskesmas pengampunya karena distribusi kami sampaikan kepada jajaran kami di tingkat unit yaitu puskesmas. Sedangkan untuk nakes klinik praktik mandiri ini akan bekerja sama dengan organisasi profesi dan puskesmas terkait mengenai masalah pendaftaran screeningnya. Dan jumlah distribusi ke rumah sakit itu mengacu kepada jumlah sasaran per masing-masing instansi yang sudah di breakdown berdasarkan data SISDMK 5 November 2023. Yang nantinya jumlah total keseluruhan kabupaten kota tidak akan keluar dari masing-masing instansi. Ini adalah yang kami distribusikan pada November 2023 sudah terdistribusi 8.700 vaksin dengan anti HBsC 2.900 dan kemudian kemarin akhir Januari kami sampaikan juga kepada kabupaten kota baik HBsAg-nya, regen HBsAg maupun regen anti HBs beserta vaksin itu total adalah 101.316 vaksin. Ini adalah alur bagi para nakes praktek mandiri, yaitu bukan yang di luar rumah sakit, berarti dia bekerja mandiri tidak di rumah sakit, dapat mendaftar pertama melalui organisasi profesi. Dia membawa surat keterangan bekerja, di mana pimpinan instansi setempat mensahkan data individu terkait sesuai yang dilaporkan di SISDMK. Jadi misalnya klinik milik perawat ataupun ada bidan, maka kemudian membawa surat keterangan bekerja dan dibawa kepada OP. OP melakukan verifikasi data individu tersebut berdasarkan data keanggotaan yang terregistrasi. OP melakukan pembagian per 30 nakes per hari kesehatan bekerja dan melakukan blasting informasi ke anggota yang telah terverifikasi. OP kemudian menyampaikan data individu terverifikasi dan pembagian tenaga kesehatan ke suku dinas kesehatan setempat. Dari Sudinkes menyampaikan data sasaran dari organisasi profesi ke masing-masing puskesmas dan sasaran datang sesuai jadwal telah ditetapkan organisasi profesi ke puskesmas untuk dilakukan screening imunisasi hepatitis B. Jika screeningnya memang lolos dalam artian hepatitis HBsAg-nya non-reaktif, anti-HBs-nya non-reaktif, maka bisa mendapatkan vaksin. Tapi kalau tidak, maka vaksinnya tidak bisa didapatkan. Kemudian kalau memang misalnya melalui puskesmas pengampu, maksudnya nakes praktik mandiri ini mau langsung datang ke puskesmas pengampu, maka bisa, tapi disesuaikan dengan pendaftaran. Nanti masing-masing puskesmas akan menyampaikan di kanal media sosial mereka ataupun nomor hotline mereka terkait mengenai jadwal pendaftarannya kapan saja. Sasaran membawa surat keterangan bekerja di mana pimpinan instansi setempat mensahkan data individu terkait sesuai terlapor di SISDMK
Jika memang sudah terverifikasi, kemudian dilakukan screening imunisasi hepatitis B bagi tenaga kesehatan tersebut, eh, dan jika memang sudah lolos, maka bisa mendapatkan imunisasi hepatitis B program. Ini yang saya maksud adalah alur dari pelaksanaan imunisasi hepatitis B ini. Jadi yang pertama, nakes ketika sudah lolos verifikasi data SIS DMK, maka kemudian diberikan HBsAg, diperiksa HBsAg-nya. Jika reaktif, maka dirujuk ataupun nakes tersebut bisa melakukan konfirmasi apakah memang saat ini sedang terinfeksi hepatitis B atau tidak. Tapi kalau misalnya hasil screening HBsAg-nya adalah non-reaktif, maka berlanjut kepada pemeriksaan anti-HBs. Dan jika anti-HBs-nya adalah negatif, maka dia bisa mendapatkan imunisasi hepatitis B program. Tapi jika memang misalnya hasil pemeriksaan anti-HBs-nya adalah positif, sudah dianggap memiliki kekebalan hepatitis B, maka bukan menjadi sasaran program pada saat ini, gitu. Dan terkait juga mengenai masalah efektivitas, kalau memang misalnya nakes tersebut telah mendapatkan imunisasi hepatitis B di tempat kerja pada tahun 2023 kemarin, maka tidak bisa untuk menjadi sasaran imunisasi hepatitis B nakes tahap kedua di 2024 ini, gitu. Karena kembali lagi kami menyadari begitu banyak tenaga kesehatan dan kami menginginkan untuk perlindungan semua, cuma memang penetapan sasaran dari pemerintah pusat adalah tadi sebesar 36.000. Ini adalah mengenai masalah pencatatan dan pelaporan. Jadi untuk mengenai masalah pencatatan dan pelaporan itu ada dua skema. Yang pertama, jika memang Pasienkes tersebut telah memiliki akses akun si Happy Online, maka bisa langsung dilaporkan kepada si Happy Online. Teman-teman puskesmas pun juga bisa melakukan pencatatan imunisasi hepatitis B ini kepada nakes internal maupun nakes praktik mandiri ke dalam simpusnya masing-masing yang memang akan nanti tertarik ke dalam si Happy Online ini. Tapi jika memang vaskes tersebut belum memiliki akses akun si Happy Online, maka bisa ibaratnya melakukan lapor diri di tautan Bitly imunisasi Hep B nakes. Jadi ini sederhana formnya, dan ini bukan diisi oleh tenaga penyuntik, tapi diisi oleh masing-masing individu penerima vaksin. Jadi masing-masing nakes bisa langsung mengisi di sini, seperti kayak misal di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional ataupun di RSUD, RSKD, rumah sakit swasta, itu juga bisa langsung lewat link ini para nakesnya setelah mendapatkan screening ataupun penyuntikan imunisasi gitu. Dan Sudin bisa mengakses spreadsheet respon dari Bitly imunisasi Hep B nakes ini sebagai bahan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program, baik program screening hepatitis B-nya maupun program imunisasi hepatitis B-nya. Terakhir, sebelum ditutup, kembali lagi dari kami Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menekankan bahwa program imunisasi hepatitis B bagi tenaga kesehatan ini membutuhkan kerjasama lintas program imunisasi dan hepatitis. Jadi monitoring, evaluasi pelaksanaan, serta pertanggungjawaban logistik ini nggak bisa dijalankan hanya oleh salah satu pihak. Dan kemudian program imunisasi hepatitis B nakes ini juga nggak bisa dijalankan tanpa adanya screening penyakit hepatitis dan screening antibodi hepatitis. Vice versa juga kalau kita mau berbicara untuk mengenai perlindungan tenaga kesehatan atau penurunan angka kasus kejadian penyakit hepatitis B bagi nakes. Itu tidak akan bisa maksimal jika hanya melakukan screening saja tapi tidak dilakukan program perlindungannya yaitu imunisasi hepatitis. Jadi pembagian peran monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program imunisasi hepatitis B tenaga kesehatan itu harus melibatkan seluruh pihak yang memang bersinggungan atau dengan pelaksanaan layanan ini. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin setelah ini kita bisa berdiskusi jika memang masih ada pertanyaan terkait dari yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Ayu, Mbak Ayu. Baik, terima kasih Dr. Ingrita atas pemaparan materinya. Di sini saya lihat di kolom chat sudah ada banyak pertanyaan. Mungkin yang raise hand bisa ini ya,
bisa ya menunggu sebentar. Kita lihat di kolom chat dulu ya, Dok. Oh, yang raise hand dulu. Baik. Di sini yang raise hand ada Ibu India dari IBDKI ya, Bu. Ya, dipersilakan, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, terima kasih Dokter Ita. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan tadi untuk pemberian imunisasi untuk nakes, terutama kalau kami kan TPMB untuk teman-teman bidan praktek mandiri, di mana DKI ini jumlah TPMB-nya ada 637 tersebar dari 5 wilayah. Yang saya tanyakan adalah terkait surat keterangan, apakah dari PD ataukah dari PC, pengurus cabang? Satu. Yang kedua, kira-kira pelaksanaannya kapan ya dok ya? Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, makasih Bu India. Jadi untuk mengenai masalah slotnya, kapasitasnya, itu kan kami memang sudah dapat dari SISDMK ya. Jumlahnya berapa praktek mandirinya dan berapa jumlahnya itu sampai dengan detail, sampai dengan breakdown per kecamatan dari tiap masing-masing kabupaten kota. Itu yang akan kami sampaikan kepada jajaran agar juga itu sebagai dasar teman-teman puskesmas untuk menyampaikan distribusi bagi ke Rumah Sakit Umum Pusat Nasional, ke RSUD, dan itu juga yang menjadi slot tenaga kesehatan praktek mandiri gitu. Itu sih Bu. Jadi masing-masing sudah ada slotnya. Misalnya praktek bidan mandiri klinik apa gitu. Itu sudah ada berapa nakes yang memang sudah sesuai dengan sasaran yang tadi kami sampaikan. Gitu Bu. Jadi mungkin kami memohon untuk kerjasama dari organisasi profesinya adalah membantu kami untuk melakukan verifikasi pendaftaran. Itu sih. Jadi agar tidak tertumpuk di puskesmas. Jika memang sudah melakukan verifikasi pendaftaran di organisasi profesi, maka puskesmas hanya menerima data nama-namanya siapa saja yang akan datang pada hari apa dan tanggal berapa. Itu yang tadi saya sampaikan, dibagi 30 orang per hari, itu disampaikan kepada Sudin, Sudin kemudian menyebarkan ke masing-masing puskesmas yang ada di wilayahnya gitu. Jadi untuk teman-teman TPMB kami menunggu atau kami yang eh, mendapatkan data dok? Ini artinya kami yang menyetorkan nama-nama atau nanti dari puskesmas sudah dengan sendirinya memilih siapa-siapa yang akan mendapatkan imunisasi begitu? Oh, jadi gini, kalau poin yang kami sampaikan dari Dinkes kepada jajaran itu adalah jumlah, Bu. Jadi misalnya ke klinik apa atau rumah sakit apa, jumlah tenaga kesehatan yang memang sesuai dengan sasaran imunisasi hepatitis B program yang tadi sudah saya sampaikan itu jumlahnya sekian gitu. Ada 1, ada 15, ada berapa ratus gitu. Nah, tapi nama-nama orang tersebut itu tidak itu tadi verifikasi bisa disampaikan melalui organisasi profesi ataupun yang bersangkutan datang langsung kepada puskesmas untuk puskesmas kemudian mengecek apakah memang orang ini tercatat datanya di SISDMK gitu. Itu sih, Bu. Oke, siap. Dokter Ita. Baik, untuk selanjutnya di sini ada Bapak Ganjar. Bapak Ganjar, silakan. Ya, Ganjar apa ada yang ditanyakan? Kayaknya nggak ada ya. Berarti masuk ke kolom chat aja. Saya mulai menjawab. Iya, kemudian ada pertanyaan dari Sudinnya, dari Sudin Jakarta Pusat mengenai masalah sisa vaksin tahap 1 karena tidak terpakai saat dosis 1 dan 2. Jadi kemungkinan kenapa nggak terpakai pada saat vaksinnya ada tapi nggak terpakai. Mungkin karena screeningnya untuk regennya kemarin cukup mepet untuk tahap 1 memang. Ya, jadi pada saat ini pada tahap 2 kami memang sudah distribusikan lebih untuk HBsAg maupun apa sih regen screeningnya sudah didistribusi secara lebih. Jadi nanti
vaksin yang sisa kemarin itu bisa terpakai kembali setelah kembali lagi tetap alurnya adalah sama, yaitu di screening dulu, baru kemudian uh, vaksinnya bisa bisa dipakai untuk yang tahap satu, tahap kedua. Yuk, selanjutnya. Iya, boleh langsung dari Ya, rumah sakit. dari rumah sakit Husada ini raise hand. Selamat siang, Bapak atau Ibu. Rumah sakit Husada. Siang dok, Oke, ya. dengan Tri Kristanto dok. Halo Iya dok. Bapak. Iya halo. Makanya terkait data yang diambil adalah data dari SISDMK. Nah, sedangkan SISDMK itu kan kita update terus ya dok ya. Itu per tanggal berapa ya ditariknya dok? Karena setiap hari kan kita update tuh di datanya. Paham dok. Maka agar tidak tidak bentrok, juga kami memutuskan untuk sesuai dengan data yang kami tarik dengan pelaksanaan di tahap 1. Jadi satu data gitu di tahap 5 November 2023. Kalaupun memang misalnya nakes tersebut misalnya per awal 2024 sudah keluar, makanya kami sampaikan kepada jajaran itu bukan nama tapi jumlah gitu. Oh baik dok, baik. Iya. Baik. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya menjawab yang ada di kolom chat dari RSUD Tanjung Priuk. Untuk tenaga kesehatan yang telah mendapatkan 3 dosis vaksin hepatitis B, apakah tetap di screening? Yang tadi saya sudah sampaikan mungkin di salah satu slide, bahwa kalau misalnya dia sudah mendapatkan imunisasi hepatitis B, di tahun 2023, maka dia tidak menjadi sasaran dari imunisasi hepatitis B program. Ketika tidak menjadi sasaran imunisasi hepatitis B program, maka perlu dilaksanakan screening hepatitis. Mungkin kalau ada tambahan dari penanggung jawab program hepatitis, Dokter Adit, boleh silakan dok. Izin dok, berarti kalau misalnya yang di bawah 2023, apakah itu juga nggak di screening berarti dok untuk pemberian vaksinnya? Hanya yang 2023 aja. Oh. Jadi jika sebelum dia mendapatkan imunisasi hepatitis B di lokasi tempat bekerja 2002, 2021 itu masih hak menjadi sasaran imunisasi hepatitis B program. Jadi kalau sudah menjalankan di 2023 saja. Oh iya baik dok, terima kasih. Baik, ini tadi Bapak Ganjar sudah bisa keluar soundnya, mungkin sekarang sudah bisa. Bapak Ganjar, dipersilakan untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya terdengar, dok? Ya, sudah terdengar, Bapak. Ya, maaf tadi ada gangguan teknis, jadi nggak bisa untuk buka mikrofonnya. Izin menanyakan, untuk data di rumah sakit kami, kenalkan saya Dr. Ganjar, saya dari rumah sakit bekerja. Di sini kami kan data untuk SIEDMK-nya ini sudah terupdate seluruhnya. Kemudian yang saya ingin tanyakan adalah perihal untuk screeningnya, ini apakah nakes kami perlu untuk datang ke puskesmas atau kami boleh meminta untuk reagennya dengan meminta maksudnya dengan berkoordinasi dengan puskesmas pengampu. Dan vaksinnya ini apakah boleh dilakukan di rumah sakit kami membantu di puskesmas pengampunya atau bagaimana? Mohon arahannya. Terima kasih. Ini di slide tadi yaitu di slide 13 ya, bahwa pelaksanaan di seluruh rumah sakit baik pusat nasional, RSUD, RSKD maupun rumah sakit pemerintah itu bisa secara mandiri, baik screening maupun imunisasinya. Mungkin nanti akan coba kami share ulang juga di chat surat dari
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tentang teknis pelaksanaan imunisasi hepatitis B tahap kedua. Itu di poin kedua juga kami sampaikan bahwa hanya untuk pelaksanaan bagi tenaga kesehatan non pemerintah di tingkat pertama yang itu pendaftarannya kepada organisasi profesi maupun puskesmas. Jadi selain daripada itu bisa dilaksanakan mandiri. Di poin ketiga dijelaskan kembali untuk rumah sakit itu bisa langsung menjalankan mandiri gitu. Pencatatan pelaporannya sesuai dengan yang tadi sudah kami sebut. Begitu sih, Dok. Oke. Cukup jelas. Untuk BMHP-nya sendiri, Dok, apakah kita dapat dari suku dinas atau bagaimana ya, Dok, kalau untuk melakukan screeningnya? Semua logistik imunisasi, semua logistik Hmm. imunisasi itu kami sampaikan kepada unit yaitu puskesmas. Jadi bisa berkoordinasi dengan puskesmas pengampu. Jadi sifatnya sama seperti imunisasi COVID dulu ya, Oh iya, 2021. baik-baik. Ya, konsepnya sama seperti itu. Jadi nanti bisa berkoordinasi tentang teknisnya apa saja yang harus dipersiapkan. Cuma memang jumlah nanti akan puskesmas yang menyampaikan sesuai dengan data sasaran Resi SDMK per 5 November 2023 gitu. Itu sih. Izin dok satu lagi dok mungkin untuk yang di rumah sakit ini kan kita di Jakarta Utara cukup banyak ya dok. Dengan puskesmas pengampunya sebenarnya kalau di wilayah saya adalah Cilincing. Ini kita pengampunya tetap Cilincing atau sama seperti ketika era COVID. Jadi kalau kita kan ada di Semper Barat waktu itu atau beberapa kali di Sukapura untuk pengampunya dok maksudnya. Karena kan jumlahnya ini lumayan banyak dok kalau saya dihitung ya aja nakes ada sekitar 200 lebih untuk nakes gitu kalau misalnya puskesmasnya dia di sana kira-kira untuk logistiknya nggak ada masalah ya dok atau ada pembagian-pembagiannya lagi. Yang dimaksud dengan puskesmas pengampu itu adalah lokasi rumah sakit tersebut atau lokasi vaskes tersebut adanya di mana, maka maka puskesmasnya mengacu ke situ. Jadi berdasarkan instansi. Sama juga praktik mandiri itu juga mohon nanti organisasi profesinya membagi sesuai dengan dia berpraktek di mana. Jadi kalau misalnya dia berprakteknya di kecamatan A, maka dia masuk screening dan pelaksanaannya itu di puskesmas A, kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan lokasi bekerja, bukan lokasi tinggal. Dan mengenai masalah jumlah, kembali lagi tadi saya sudah dipaparkan juga sih dok, bahwa memang jumlahnya segitu gitu. Dan kalau memang misalnya dirasa terupdate 200, tapi kembali lagi data tarikan kami sampaikan ini berdasarkan data tarikan per 5 November 2023. Itu sih pada saat pertama kali dimulai pelaksanaan imunisasi hepatitis B ini. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter informasinya. Dok, izin boleh di-share ya dok nanti PPT-nya dok. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan lain. Di kolom chat kali ya? Iya. Belum ini saya mau jawab dari Rumah Sakit THT Prof. Nizar. Sasarannya salah satunya adalah spesialis bedah. Yang dimaksud spesialis bedah ini hanya spesialis bedah umum atau spesialis yang melakukan tindakan bedah termasuk seperti spesialis THT. Jadi yang dimaksud adalah spesialis bedah. Yang makanya di sini kami mengundang dari organisasi IKBI Jaya. Mungkin nanti para spesialis bedah itu dari para organisasi profesi mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi yang sudah didapatkan pada siang hari ini kepada para anggota yang tergabung dalam organisasi profesinya gitu. Jadi spesifik memang spesialis bedah, bukan spesialis yang melakukan tindakan bedah. Yang selanjutnya adalah dari Rumah Sakit Buta Indah. Berapa lama batas waktu yang direkomendasikan untuk nakes yang sudah menerima vaksinasi sebelumnya yang boleh diikut sertakan pada imunisasi tahap kedua? Mungkin ini bisa disampaikan langsung ya, saya kurang paham maksudnya sudah menerima vaksinasi sebelumnya gimana. Paling hanya yang menyampaikan yang tidak menjadi sasaran program itu yang memang sudah mendapatkan imunisasi hepatitis B di tempat kerjanya pada tahun 2023 gitu. Jadi
karena kami kembali lagi ingin mengampu sebaik-baiknya kami harapkan yang sudah mendapatkan di tahun 2023 itu kami anggap sudah memiliki antibodi terhadap hepatitis B ini, jadi slotnya bisa disampaikan kepada tenaga kesehatan lainnya. Iya, sudah jelas sih dok. Ya, begitu dokter. Baik, Nggak apa-apa. terima kasih. Di bawah Ya, 2023 bisa ikut ya dok. Terima kasih dok. iya, bisa. Eh, ini dari Ibu Dini Yulita terkait masalah alur pendaftaran itu sudah tadi disampaikan ya di slide saya. Mungkin nanti bisa dicek ulang, bisa lewat organisasi profesi untuk verifikasi data, dan juga lewat puskesmas yang nanti kemudian puskesmas akan mengecek kembali apakah memang sudah terdaftar di SI SDMK. Dan kembali lagi nanti puskesmas yang juga yang sesuai dengan karena kami menyampaikan jumlah jumlah ya, bukan nama. Jika memang salah satu klinik atau praktik mandirinya yang datang ke puskesmas mengambil slotnya dan semua slotnya sudah habis, maka mungkin disesuaikan saja gitu. Karena memang kembali lagi data tarikan kami kunci pada saat seperti mulai pertama kali imunisasi hepatitis B program ini. Gitu. Gitu. Sepertinya ini pertanyaannya berulang. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, izin dok, Dokter Iwi dari RSAB dok. Saya mau menanyakan, kan karyawan kita kan nasib pasien COVID ya dok. Itu jaraknya berapa lama ya dok dengan vaksin yang hepatitis ini? Mengenai jarak sih nggak ada, dok. Cuma kembali lagi ya, permasalahan mungkin untuk vaksinasi COVID ini adalah masih suatu vaksin yang sifatnya baru. Jadi laporan terkait kejadian ikutannya itu masih cukup sedikit. Mungkin agar memperbanyak laporan terkait dan biar ada pemisahan yang jelas mengenai kejadian ikutannya, mungkin bisa dijadwalkan dijedakan 2 minggu. Tapi kembali lagi sebenarnya secara kontraindikasi sih tidak perlu dipisah juga nggak apa-apa, nggak ada salah gitu. Itu sih dok. Ya, makasih dok. Oke, ini mungkin dari dari Rumah Sakit Siloam Agora Jakarta Pusat sudah melaksanakan medical check up di mana salah satunya pemeriksaan ada anti HBs. Stafnya titernya lebih daripada 10 untuk vaksin ini. Apakah sudah bisa mendaftarkan staf kami secara mandiri? Jadi berarti kalau lebih daripada 10 berarti anti HBs-nya adalah reaktif. Dalam artian berarti staf tersebut sudah memiliki antibodi hepatitis B. Maka dari itu dia bukan merupakan sasaran program. Yang merupakan sasaran program adalah yang ketika di screening HBsAg-nya adalah non-reaktif, berarti dia saat ini tidak sedang menderita penyakit hepatitis B, dan saat di screening antibodi hepatitis B-nya dia juga non-reaktif, berarti saat ini dia tidak kena hepatitis B dan tidak memiliki kekebalan terhadap hepatitis B. Itu yang menjadi sasaran imunisasi hepatitis B program. Selain syarat-syarat yaitu dia profesinya yang tadi sudah disebutkan dan kemudian bekerjanya di poin-poin yang kami sebutkan di surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, yaitu di IGD, di ruang bersalin, dan sebagainya. Itu sih. Mungkin sudah cukup jelas ya. Dokter, ya, boleh. untuk pelaksanaannya kami mendapat kabar atau bagaimana dok? Langsung berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu. Jadi kami sudah distribusi, nanti bisa dikoordinasikan kepada puskesmas pengampu untuk pengambilan logistik dijadwalkan kapan. Karena kan pasti banyak kayak tadi Cilincing mungkin mengampu banyak sekali rumah sakit, jadi otomatis kan puskesmas Cilincing juga harus membagi jadwal. Ini masing-masing rumah sakit yang dia ampu akan mengambil logistik pada hari kapan saja gitu. Itu sih. Itu mulai kita boleh bergerak untuk ke rumah sakit pengampu kapan dok? Puskesmas pengampu boleh setelah ini berkoordinasi bisa ngambil kapan. Nanti begitu logistik sudah didapatkan, boleh silahkan dijalankan. Karena kami berharap lebih cepat lebih baik. Khawatir expire date dari vaksinnya itu sendiri juga sih. Itu 2024 tapi masih nanti Agustus. Oh baik. Ya, jadi begitu sudah dapat dari puskesmasnya maka langsung segera dijalankan.
Karena kan pertimbangan 016 ya untuk dosis ketiganya, jangan sampai ada keterlambatan gitu. Baik. Eh, dan yang penting adalah kemudian dilaporkan. Ini ada pertanyaan dari RS Rumah Sakit Jantung Pusat. Dari RSJPDHK ya, spesialis SPBTKV ya, karena kan masih mengampu spesialis bedah ya. Kalau spesialis THT kan itu THT. Jadi kalau memang masih bedah boleh, biarpun BTKV. Oke, sampai sini ada lagi yang mau kan Ibu sekalian? Mungkin dari Bu Hamisah. Ya, selamat siang dok. Saya dari Rumah Sakit Ortopedi Raya. Mohon izin bertanya, ini kan untuk tahap 2 ya dok ya. Nah, untuk tahap 1 berarti sudah tidak bisa ya dok ya untuk pendaftarannya. Begitu. Oh, ini gini, maksudnya tahap 1, tahap 2 adalah ini karena permasalahan kami mendapat regen screeningnya, distribusi dari pemerintah pusatnya itu sebenarnya kalau pengennya mulai langsung November kemarin semua langsung 36.000 kita. Memang kami dapatnya bertahap, maka kami istilahkan tahap 1 dan tahap 2. Mengenai masalah tahap 1, itu awalnya karena memang masih 2.900, maka disasarkan kepada puskesmas dan rumah sakit rujukan layanan rumah sakit rujukan bagi layanan program hepatitis gitu. Itu terdiri dari 14 rumah sakit. Dan itu pun hanya baru disasarkan 50 saja masing-masing instansi tersebut. Nah, kalau sekarang sudah datang semua logistiknya, maka yang teman-teman puskesmas, teman-teman rumah sakit yang masuk kepada tahap 1 bisa melanjutkan kembali screeningnya dan pemberian imunisasinya gitu. Dan yang non puskesmas maupun non rumah sakit satelit program hepatitis itu juga bisa melaksanakan bersama-sama bareng-bareng dengan yang sudah pelaksanaan di tahap 1. Gitu sih. Baik, terima kasih dok. Baik, sampai sini ada lagi pertanyaan atau masih ada yang belum jelas dari Bapak Ibu sekalian? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, akan kami sampaikan mengenai surat dari Kadinkes dan kemudian paparan yang hari ini. Sepertinya saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih Dokter Ingrita atas pemaparannya dan kemudian diskusi yang hebat untuk program persiapan imunisasi hepatitis B untuk tenaga kesehatan tahap 2. Di sini banyak permintaan untuk materi, nanti akan kami kirimkan di kolom chat. Kemudian untuk rekaman Zoom hari ini nanti akan kami keluarkan di link YouTube imunisasi Dinkes DKI Jakarta. Baik, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan. Bapak Ibu sekalian boleh buka videonya. Di sini ada 300 peserta, ada 12 halaman. Mungkin akan nggak lama ya untuk screenshotnya. Oke, saya mulai untuk halaman pertama. 1, 2, 3. Halaman kedua. Ya, baru ada yang buka video. 1, 2, 3.
halaman ketiga. Halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman ke-6 ini banyak yang tidak membuka. Belum ke, emang nggak ditembusin ke kadif lagi. Baik, terima kasih kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal dan sampai akhir. Saya menyampaikan mohon maaf atas segala kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan selamat siang. Selamat melakukan aktivitas kembali. Terima kasih. Ya, selamat siang dok. Terima kasih. Terima kasih. Izin Terima ke dok. kasih semua. Diajak tuh teman-teman.